Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, saya terlebih dahulu mengajak kita untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, ketika kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu Tuhan berkati kami melalui firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Adapun tema renungan kita pagi hari ini, menjadi dewasa rohani. Bapak Ibu, satu kali ada kakak beradik yang sedang bermain. Karena dianggap ibunya sang kakak sudah lebih besar, mungkin juga berpikir yang sudah lebih dewasa, maka sang kakak dibiarkan bermain sendiri. Sedangkan si adik ditemani oleh sang ibu dan mereka berdua asik dengan sebuah permainan. Tetapi tiba-tiba sang kakak datang menghampiri adik dan ibunya, lalu merebut mainan adiknya begitu saja dengan mengatakan, "Tidak boleh, ini punyaku." Dalam kisah tersebut kita melihat bahwa memang pada dasarnya anak-anak yang berpikir, "Ini punyaku, ini untukku, dan hanya aku yang boleh." Nah, ini seperti pikiran-pikiran anak-anak yang egois, yang hanya mementingkan keinginannya dan selalu menomorsatukan apa yang dia kehendaki. Salah satu sifat yang menonjol dari anak-anak adalah iri hati dan perselisihan. Mengapa anak-anak suka iri hati dan bertengkar? Salah satu jawabannya karena pola pikir mereka yang belum dewasa. Anak-anak lebih suka atau cenderung berpikir, apa yang bisa aku dapat? Tidak peduli sesuatu itu tidak cocok dengan usianya. Namun orang dewasa rasanya tidak akan berpikir demikian. Inilah yang menjadi fokus surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus memang sudah percaya kepada Kristus. Bisa dikatakan mereka sudah lahir baru, tetapi belum dewasa secara rohani. Buktinya di antara mereka masih ada iri hati dan perselisihan. Manusia yang dewasa rohani tidak hanya berpikir mengenai dirinya, kebutuhannya, atau kepentingannya, namun mereka belajar mengutamakan kepentingan bersama, bahkan dapat berkata, "Apa yang dapat saya perbuat untuk Tuhan dan sesama?" Jadi dalam hal ini kita melihat dari ayat 1
sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang disampaikannya itu, apa yang diberikannya kepada jemaat Korintus adalah susu, bukan makanan keras. Artinya apa? Paulus berusaha memberikan, menjelaskan atau menyampaikan sesuatu kepada jemaat Korintus sesuai dengan pola pikir mereka, agar tidak terjadi bentrokan dan mereka tetap bisa menerima pelayanan Paulus. Namun yang disayangkan, mereka adalah jemaat yang besar, yang kompleks, dan berpotensi sebenarnya. Tetapi karena iri hati dan perselisihan, mereka menjadi jemaat yang terpecah belah. Ada beberapa golongan di jemaat Korintus yang membuat mereka tidak bisa bersatu. Dan inilah yang disoroti Rasul Paulus, supaya mereka berpikir secara dewasa dan menjadi dewasa secara rohani. Sungguh lucu ketika ada orang yang mengaku belasan tahun mengikut Tuhan Yesus, tetapi perilakunya masih kanak-kanak. Perilakunya masih mementingkan diri sendiri. Usia sudah dewasa, tetapi masih suka berselisih karena dipicu iri hati. Hal demikian hendaknya tidak terjadi pada kita. Kedewasaan rohani tampak ketika seseorang lebih banyak berbuat daripada menuntut, termasuk menuntut pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, pertanyaannya, berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Dan apakah kita sudah bergerak menuju kedewasaan rohani? Atau hanya sebatas pengakuan dan keinginan kita untuk dihargai dalam kehidupan ini? Faktanya masih banyak iri hati dan juga perselisihan yang timbul akibat keegoisan kita. Hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan kemauan kita yang terjadi. Apalagi ketika kita juga dalam satu kondisi perdebatan ataupun perselisih paham, di sanalah kita bisa melihat apakah ketika pendapat kita tidak diterima, kita bisa legowo, atau ketika kita memaksakan pendapat dan kehendak kita untuk menjadi keputusan bersama, itu juga merupakan ukuran kedewasaan rohani atau masih kanak-kanak. Apakah susu atau makanan keras yang sudah kita makan? Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, berproseslah sesuai dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan sampai hari ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan kehendak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ketika Engkau juga mengingatkan kepada kami, agar kami dapat hidup dewasa secara rohani. Bahkan ketika kami menghadapi setiap persoalan kehidupan, pergumulan yang berat, bahkan masalah di dalam kehidupan pribadi, itu semua kami anggap sebagai proses pendewasaan iman. Terlebih di dalam persekutuan, kami berdoa ya Tuhan, apabila terjadi perselisihan, maka jangan biarkan kami menjadi hakim satu atas yang lainnya. Biarlah kami senantiasa mengevaluasi diri kami masing-masing, apakah kami benar ataupun salah. Untuk kepentingan bersama, maka kami harus memajukan persekutuan dan mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Bapa menjadi pribadi
yang tidak memaksakan kehendak kami, keinginan kami, kepentingan kami di tengah-tengah persekutuan hidup kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap gereja-gereja yang percaya kepadamu, baik secara organisasi maupun personal, pribadi kami. Tuhan juga berkati menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, agar bijak menyikapi setiap masalah yang ada, agar siap dalam pergumulan dan menghadapinya dengan dewasa, bukan menjadi hakim bagi yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini, agar setiap langkah kami mencerminkan seorang Kristen yang dewasa secara rohani, yang tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat Klasis Medan 1.